Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari selalu menjadi ruang yang menentukan arah langkah. Di sanalah hati belajar menata ulang kepercayaan, pikiran belajar menenangkan diri, dan jiwa belajar berdiam dalam pengharapan. Dalam kesibukan, tuntutan, dan ketidakpastian hidup, ketenangan bukanlah hal yang datang dengan sendirinya, melainkan sikap batin yang dibentuk melalui pengenalan akan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka hati untuk merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita diarahkan bukan oleh kegelisahan, tetapi oleh kepercayaan yang kokoh. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 131 ayat 2. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, demikianlah jiwaku dalam diriku. Firman ini memperlihatkan gambaran kedewasaan rohani yang tidak ditandai oleh kekuatan lahiriah, melainkan oleh ketenangan batin. Pemazmur tidak sedang menyangkal realitas pergumulan, tetapi memilih untuk menenangkan jiwanya. Sebuah keputusan sadar untuk tidak dikuasai oleh ambisi, kecemasan, atau ketakutan. Ketenangan ini lahir dari relasi yang aman, seperti seorang anak yang merasa cukup dalam dekapan ibunya. Suatu kepercayaan yang tidak menuntut, tetapi berserah. Renungan ini menuntun kita memahami bahwa kegelisahan seringkali muncul ketika hati menuntut kendali penuh atas hidup. Ketika harapan tidak berjalan sesuai rencana, jiwa mudah terguncang. Namun firman Tuhan mengajar bahwa ketenangan sejati tumbuh saat manusia melepaskan keharusan mengatur segalanya dan memilih percaya. Dari sikap inilah, hati dipersiapkan untuk menerima kekuatan yang sejati, bukan dari diri sendiri, melainkan dari penyertaan Tuhan yang setia. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini menyempurnakan pesan sebelumnya dengan janji yang tegas. Ketenangan bukanlah hasil pengosongan diri semata, tetapi buah dari kesadaran bahwa Tuhan menyertai, meneguhkan, dan memegang hidup umatnya dengan kuasa yang penuh kasih. Kedua firman ini bersama-sama mengarahkan hidup kepada sikap iman yang dewasa. Dalam tekanan pekerjaan, pergumulan keluarga, dan ketidakpastian masa depan, manusia diajak untuk tidak hidup dalam ketakutan. Ketenangan tidak meniadakan tantangan, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapinya dengan hati yang mantap. Firman Tuhan membentuk kepercayaan bahwa hidup tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada penyertaan yang tidak pernah terlepas. Dengan merenungkan kebenaran ini, hati kita dikumpulkan kembali untuk merespons firman dengan sikap yang benar, bukan hanya mendengar, tetapi membuka diri untuk dibentuk. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk berdiam di dalam hadirat-Mu. Pada pagi yang baru ini kami mengakui bahwa tanpa penyertaan-Mu, hidup kami mudah dipenuhi kegelisahan dan ketakutan. Kami meninggikan Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang mengenal setiap langkah, pikiran, dan isi hati kami. Engkau tidak pernah jauh, Engkau tidak pernah lalai menjaga hidup kami. Di hadapan-Mu, kami merendahkan diri, menyadari betapa sering kami mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan ketenangan yang hanya Engkau berikan. Kami mengakui bahwa hati kami kerap gelisah. Pikiran kami mudah dikuasai oleh kekhawatiran akan hari esok, oleh tekanan hidup, oleh luka yang belum sembuh, dan oleh rasa takut yang tidak selalu kami pahami. Kami datang membawa segala kelemahan, keletihan, dan kegagalan kami. Kami menyerahkan semua yang membebani jiwa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh belas kasih. Kami bertobat atas sikap hati yang keras, atas ketidakpercayaan yang diam-diam tumbuh, dan atas keinginan untuk mengendalikan hidup tanpa melibatkan Engkau sepenuhnya. Kami belajar dari perjalanan hidup Elia, seorang hamba yang pernah mengalami kelelahan, ketakutan, dan keputusasaan, namun menemukan pemulihan ketika Engkau menyapanya dengan kelembutan dan kehadiran-Mu yang menenangkan. Melalui teladan itu,
Kami menyadari bahwa Engkau tidak menolak hati yang lemah, tetapi mendekat untuk menguatkan. Engkau tidak mematahkan jiwa yang letih, tetapi memulihkannya dengan kasih yang sabar dan penuh pengertian. Pada pagi ini, kami menyerahkan hati, pikiran, perkataan, dan seluruh tindakan kami kepadamu. Bentuklah batin kami agar belajar tenang di dalam penyertaan-Mu. Ajar kami untuk tidak tergesa-gesa, tidak dikuasai rasa takut, dan tidak hidup dalam kecemasan yang melelahkan. Kami menyerahkan masa lalu kami, hari ini, dan masa depan kami ke dalam kehendak-Mu yang sempurna. Biarlah hidup kami dipimpin oleh iman yang teguh, bukan oleh kegelisahan. Kami datang kembali ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kepercayaan, membawa setiap anggota keluarga dan orang-orang terkasih yang Engkau titipkan dalam hidup kami. Kami menyerahkan orang tua kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Kuatkan mereka dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Bagi pasangan hidup, kami mohonkan kasih yang terus diperbarui, pengertian yang lembut, kesetiaan yang terjaga, serta kesatuan hati yang berakar pada kebenaran-Mu. Untuk anak-anak kami, lindungilah langkah mereka, bentuk karakter mereka, dan tumbuhkan iman yang hidup sejak dini, agar mereka berjalan dalam takut akan Tuhan dan hikmat yang sejati. Kami juga mengangkat saudara-saudari kami, sanak keluarga, dan orang-orang yang kami kasihi. Engkau mengenal setiap pergumulan yang mereka hadapi. Ada yang bergumul dengan tekanan ekonomi, pekerjaan yang tidak pasti, dan tanggung jawab yang berat. Ada yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, kelelahan batin, dan luka yang tersembunyi. Kami memohon agar tangan-Mu yang kuat menyentuh mereka satu persatu, memberi penghiburan, jalan keluar, dan kekuatan yang baru setiap hari. Kami belajar dari perjalanan hidup Yusuf, yang mengalami penolakan, ketidakadilan, dan penantian panjang. Namun tetap Engkau sertai dengan kesetiaan yang tidak pernah gagal. Melalui hidupnya, kami melihat bahwa Engkau sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat, dan kesulitan menjadi jalan pemulihan. Biarlah pengharapan yang sama menguatkan keluarga kami. Ketika keadaan tidak mudah dipahami, ajar kami untuk tetap setia dan percaya bahwa rencana-Mu selalu lebih besar daripada apa yang kami lihat saat ini. Kami juga membawa setiap permohonan doa yang disampaikan melalui kolom komentar. Engkau mengetahui nama, cerita, dan air mata yang mungkin tidak terucap. Jamahlah setiap hati yang berharap kepadamu. Pulihkan yang lemah, kuatkan yang letih, dan berikan damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia. Biarlah keluarga kami dan semua yang kami kasihi hidup dalam naungan kasih-Mu, dikuatkan oleh iman, dan dipelihara oleh penyertaan-Mu yang setia. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Setiap pekerjaan yang akan kami lakukan, setiap keputusan yang harus kami ambil, dan setiap langkah yang akan kami tempuh hari ini. Kami percaya bahwa Engkau berjalan mendahului kami, membuka jalan yang benar, dan menutup pintu yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Di tengah pilihan hidup yang kadang membingungkan, berikan kami hikmat dan ketenangan, agar kami tidak digerakkan oleh ketakutan, tetapi oleh iman yang teguh dan damai sejahtera dari-Mu. Kami mempercayakan mimpi, harapan, dan rencana masa depan kami kepadamu. Apa yang belum tercapai, apa yang masih tertunda, dan apa yang terasa mustahil di mata manusia, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk setia dalam proses, sabar dalam penantian, dan tetap tenang di dalam penyertaan-Mu. Kami rindu hidup kami menjadi kesaksian, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kesetiaan-Mu yang nyata dalam setiap musim kehidupan. Kami juga menaikkan doa bagi gereja-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Kuatkan mereka dengan kesehatan, kebijaksanaan, dan hati yang rendah. Lindungi keluarga mereka dan pakailah pelayanan mereka untuk membawa terang, pengharapan, dan pemulihan bagi banyak jiwa. Biarlah gereja-Mu menjadi tempat di mana kasih dinyatakan, iman dikuatkan, dan kebenaran ditegakkan dengan penuh kelembutan. Kami belajar dari kehidupan Daniel, yang tetap setia dan tenang di tengah tekanan, ancaman, dan tantangan yang besar. Melalui keteguhan imannya,
Kami dikuatkan untuk tetap percaya bahwa Engkau berdaulat atas segala keadaan. Seperti Engkau menyertai Daniel, demikian pula kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang berharap kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami menghaturkan seluruh doa dan permohonan kami, dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi hati dan langkah hidup saudara-saudari, dan Tuhan memberkati setiap aktivitas yang akan dijalani hari ini. Selamat beraktivitas dalam penyertaan-Nya. Haleluya!